Halo semuanya, Kego di sini. Di depan saya sudah ada produk dari Eiger, namanya Eiger Binner Pouch. Ya, nanti kita review seperti apa kegunaan dan fungsinya, apakah worth it untuk kita pakai atau tidak ya. Oke, kalau dilihat dari warna, ini sebenarnya warnanya warna hijau ya. Jadi hijaunya tidak terlalu gelap ya, tidak terlalu terang juga ya. Ada list orange di sini untuk tambahan kaitan mungkin ya, tambahan karabiner juga warna hitam ya. Nanti kita lihat jelasnya seperti apa. Di sisi bagian belakang ini bisa dikaitkan ke lubang yang ada di shoulder strap. Jadi kalau misalnya di gambar ini kelihatannya ada, bisa dikaitkan di shoulder strapnya di tas ya. Lalu bisa dikaitkan dengan belt di pinggang ya, di celana ya. Lalu kegunaannya ini bisa untuk tempat hand sanitizer, tempat kunci, tempat koin-koin ya. Materialnya sendiri terbuat dari aluminium. Ini kalau untuk ini ya, karbinernya mungkin ya, polyester 600D. Lalu resletingnya dari YKK, zipper YKK gitu. Nah, ini didistribusikan oleh PT Edijerindo NPI. Nah, kita lihat ya, kita unboxing dulu barangnya. Oke, kita buka. Oke, ini sudah kita unboxing ya. Seperti ini barangnya, warnanya hijau. Kita lihat sisi-sisi untuk zipper dari YKK-nya ya, jahitannya juga rapi dengan list warna hitam ya. Tadi ada penjelasan di awal untuk strip warna orange. Di sini ada karabinernya warna hitam. Lalu di ujung sininya, di bagian sini agak pipih, bisa dibuka di sini ya. Lalu ada hiasan tali di zipper YKK tadi ya. Kalau kita buka di dalamnya, kita lihat bagiannya. Nah, ini di dalamnya tadi bahan polyester di dalam ya. Tidak bisa dibuka full. Jadi karena dia tertahan oleh kompartemen jaring ini, jadi tidak bisa dibuka secara full. Nah, ini di dalam kompartemen ini juga ada kompartemen kecil ya. Dalamnya sini juga ada kompartemen kecilnya. Nah, ini bahan ini kalau polyester harusnya untuk hujan-hujan ringan bisa menahan air ya. Cuman risikonya kalau di dalam hujan yang deras mungkin bisa masuk di dalam sisi zippernya ini ya. Nah, itu resikonya yang pertama. Yang kedua, kalau kita ukur panjangnya sih, kalau dari bahan, kalau kita lihat memang antara bahan luar ini seperti kanvas ya, dengan bahan di dalamnya berbeda. Nah, ini saya pikir bisa untuk menahan air dalam kapasitas hujan ringan ya. Kalau hujan deras mungkin belum pernah dipakai, mungkin jangan coba ambil resiko ya kalau misalnya kita taruh barang-barang penting di dalam sini ya. Nah, jadi kalau dilihat lapisan dalam dengan bahan di dalam dengan bahan di luar ini ya, tidak terlalu tipis karena ditambahkan bagian tengahnya itu ada seperti busa. Ada seperti busa ya, jadi busanya ini terasa banget di tangan, jadi agak lembut, tidak terkesan terlalu tipis gitu. Oke, untuk panjangnya sendiri ya, setangan saya kurang lebih segini. Kalau kita mau ukur, kita bisa ukur. Kita tutup dulu, kita ukur untuk lebar kurang lebih itu 7,5 cm lebar ya. Kalau untuk panjang, kalau kita tarik dari bagian terpanjang di sini ya, kurang lebih itu 14 cm gitu, 14 cm. Lalu model resleting di sini yang gampang dibuka ya, gitu ya. Jadi bahan material resleting di sini juga cukup tebal ya. Jadi kalau tali ini putus pun bisa kita ganti gitu. Kurang lebih desainnya seperti ini ya. Karbinernya juga
hitam, bisa dicantolkan tadi di strap tadi ya. Nih, kalau mau kita lihat, dekatkan ke kamera, bahannya lumayan ya gitu. Cuman memang dia tidak bisa dibuka full 100%. Jadi kalau dilihat hanya sebatas ini dengan kompartemen dalam. Oke. Nah, kalau kita praktekkan coba gimana apa yang bisa kita isi dari Eiger Binner Pouch ini ya. Yang pertama tadi dia bisa pakai untuk hand sanitizer. Contoh gini. Ada hand sanitizer di sini, kalau kita ukur panjangnya itu kurang lebih 13 cm ya. Kita ukur 13 cm, apakah dia masuk ke Eiger Binner Pouch ini ya. Ternyata dia tidak masuk. Mungkin yang dimaksud dalam kompartemen dalam penjelasan di sini tadi ya, ini mungkin hand sanitizer yang ukurannya agak kecil. Jadi kalau yang 13 cm ini dia tidak masuk gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya ini kita isi dengan STNK dan SIM, misalnya ini ada STNK dan SIM, coba kita masukkan apakah muat atau tidak ya. Kalau kita coba masukkan di sini, ini kompartemennya masih memungkinkan untuk dimasukkan STNK dan SIM. Nah, kalau kita tambah kunci, misalnya kunci motor saya ambil yang paling panjang, yang masih menggunakan kunci motor ya. Nah, ini kalau kita tambah di sini, ini masih bisa masuk. Nah, lumayan ya. Jadi kalau kita tutup gimana? Nah, masih bisa masuk ya dengan aman gitu. Nah, kalau kunci aja bisa masuk, gimana yang keyless? Keyless pun harusnya bisa masuk di sini ya. Nah, cuman kalau pakai kunci digantungkan di kuncinya seperti ini ya. Kita gantungan kunci seperti ini lalu kita cantelkan di motor begitu aja, resikonya adalah waktu hujan ya. Kita nggak tahu resiko apakah bisa masuk melalui sela-sela zipper ini atau gimana ya. Yang pasti saran saya sih sebaiknya ini dimasukkan di dalam tas tetap ya. Jadi jangan dipakai ngegelantung di kunci motor sewaktu kita mengendari motor, karena risiko hujan tinggi sehingga masuk ke dalam celah-celah air seperti ini ya. Nah, lalu karbinernya kalau sekiranya mau diganti pun bisa. Contoh ya, kita bisa buka di sini. Saya juga punya karabiner yang satu Eiger juga misalnya. Jadi kalau kita bandingkan, karbinernya juga agak lebih besar ya yang bawaan dari Eigernya tadi. Kita mau ganti pun bisa gitu. Nah, jadi matching ya. Strip di sini oranye, karbinernya juga oranye. Tapi itu sih selera ya. Mau gimana, mau bawaan aslinya atau mau diganti dengan Eiger yang lain atau karbiner yang lain gitu ya. Nah, jadi gimana menurut kalian, apakah ini worth it untuk dibeli ataukah mungkin ada produk tandingan lainnya? Bisa ditinggalkan di kolom komentar ya. Kalau mau tanya juga silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, jadi seperti ini barangnya. Nah, cukup kecil menurut saya dengan ukuran tadi yang sudah kita ukur tadi ya. Nah, hanya sebatas tangan ini kita bisa sakukan di celana kita atau di tas kita ya, atau sekedar di gantongan juga bisa. Oke, jadi menurut saya sekian review produk Eiger Binner Pouch kali ini. Terima kasih, ditunggu untuk video-video Kego selanjutnya. Salam.